Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN guru di Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan permintaan beberapa teman, saya mencoba membuatkan tutorial bagaimana cara praktis menyelesaikan kinerja yang insya Allah sinkron dan dalam 2 hari ini selesai. Simak tutorial ini dengan seksama sampai dengan selesai, jangan di skip-skip. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Mari kita mulai login ke akun masing-masing seperti biasa lewat Google, ketikkan kikipingpandeglangkap.id. Lalu akan tampil jendela login kita. Login dengan akun masing-masing. Nah, ini adalah berandanya. Nah, sekarang untuk melihat apa saja yang saya programkan di tahun ini, bisa lihat di target SKP. Yang periodenya mulai dari 4 Januari sampai 31 Desember. Lalu program apa saja yang akan saya kerjakan? Kita lihat di sini dengan cara klik target SKP. Inilah target kegiatan yang saya rencanakan akan saya kerjakan selama tahun 2021 ini. Untuk menentukan angka kredit, silakan lihat di tutorial sebelumnya. Yang akan saya jelaskan sekarang adalah tentang target kualitas. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 1 laporan penilaian kinerja. Wali kelas 1 penilaian kinerja, kemudian menyusun kurikulum, itu 1 laporan penilaian kinerja juga. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi hasil belajar, itu 2 SK, yaitu untuk PAT dan PAS. Nah, selanjutnya dilihat di sana lokakarya atau kegiatan bersama, misalnya MGMP, itu 1 sertifikat targetnya, dilakukannya bisa beberapa hari. Nah, kemudian silahkan diperhatikan saja, ini ada 1 sertifikat, mengikuti di kelas 1 sertifikat, dan seterusnya ke bawah. Nah, ini satuannya ya, ada sertifikat, ada penilaian kinerja, ada SK, tergantung bukti apa yang mungkin bisa kita tunjukkan nantinya. Jika ini sudah selesai Bapak Ibu kerjakan, kita nanti lanjutkan ke target dan realisasi bulanan. Jika Bapak dan Ibu belum menambahkan SKP bulanan, tinggal klik SKP, kemudian pilih realisasi bulanan. Nah, ini saya sudah input untuk Januari dan Februari. Yang Februari masih kosong. Nah, ini kita cek yang Januari. Yang ditambahkan di bulan Januari adalah SKP tahunan yang memang akan kita kerjakan di bulan Januari. Untuk cara menambahkannya, silahkan cek kembali video tutorial sebelumnya. Untuk mengingatkan saja, inilah jendela untuk menambahkan isi di realisasi bulanan. Mengisi target bulanan, klik saja panah kecil yang ada di kolom SKP tahunan. Maka akan muncullah kegiatan-kegiatan yang sudah kita input di SKP tahunan. Sebagai contoh, misalnya kita akan menginput, merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran. Nah, kita klik. Lalu pilih tahapan, karena kegiatan ini ada 3 tahapan, yaitu membuat administrasi rencana belajar, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi. Yang lainnya yang juga harus tahapan yaitu wali kelas. Bisa dibuatkan 2 turunan, yaitu administrasi wali kelas dan pembimbingan terhadap siswa.
pengisian target kuantitas, kemudian satuan kuantitas, target waktu. Ini yang sebetulnya harus direncanakan dari awal. Kalau kita isi sembarang, nanti ketika distribusi di hariannya bisa jadi tidak sinkron. Nah, inilah yang tip yang akan saya berikan. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum menginput 3 kolom tadi supaya sinkron di input kegiatan harian. Silakan simak yang berikutnya ini. Yang pertama adalah siapkan jadwal mengajar Bapak dan Ibu. Lalu analisislah jadwal tersebut berdasarkan berapa kali Ibu mengajar dan berapa kali atau ada berapa jam yang kosong dalam satu pekan. Contohnya seperti ini. Misalnya saya punya kode nomor 13. Di hari Senin itu datanya menunjukkan tidak ada KBM. Kita catat di kolom KBM 0 dan non KBM, catat saja jamnya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian di hari Selasa kita lihat ada berapakah kode 13 munculnya. Ternyata 13 ada di jam pertama sampai dengan jam terakhir. Karena kegiatan ini satu rangkaian dari jam pertama sampai terakhir, kemudian kegiatannya juga sama yaitu PBM, maka Selasa yang harusnya 8 pelajaran ini saya nyatakan sebagai satu kegiatan saja. Jadi kita tulis di tabelnya satu kegiatan. Nah, karena jamnya kosong, karena jamnya full, berarti non KBM-nya yang 0. Kita lanjutkan hari Rabu. Hari Rabu saya kosong di awal-awal, tapi mulai mengajar di 2 jam terakhir. Ini pun akan saya nilai saja sebagai satu kegiatan. Hanya nanti ditulisnya kegiatan PBM di kelas 9A dan 9B. Sedangkan untuk non KBM di tabel itu tuliskan saja dari jam berapa sampai jam berapa, supaya kita bisa mengukur berapa kegiatan yang bisa kita lakukan di jam kosong itu. Kemudian di hari Kamis kita lihat nomor 13 mengajarnya juga full. Nah, tapi sebetulnya ada 01, yaitu pada jam ketiga. Karena nggak mau repot, saya akan nyatakan saja ini sebagai satu kegiatan, tetapi jam kosongnya saya tukar. Nanti kosongnya ada di akhir. Jadi, dalam kolom akan saya tulis hari Kamis PBM, satu kegiatan. Kemudian ada non PBM berupa kegiatan literasi, karena kebetulan saya pembimbingnya, jadi saya masukkan itu non PBM literasi. Dan di jam terakhir ada slot masih kosong untuk nanti saya isi entah apa. Kita lanjutkan sekarang ke hari Jumat. Di hari Jumat saya mengajar jam pertama dan jam kedua. Setelah itu kan selesai ya. Nah, yang 2 ini pun karena nempel ya saya buat saja sebagai satu kegiatan. Berarti di hari Jumat juga non PBM kosong. Nah, di situ ada Jumat ibadah, mau dimasukkan non SKP itu bisa kalau Bapak Ibu terlibat. Sekarang kita hitung berapa jumlah PBM dalam satu pekan. 1, 2, 3, 4.
Jadi kegiatan PBM dalam 1 pekan ada 4. Artinya 1 bulan berarti 4 kali 4 atau 16 kegiatan. Nah, hanya masalahnya di hari Senin memang sudah tidak ada kegiatan, kita juga belum mengajar tanggal 4 itu. Tetapi di tanggal 5 saya harusnya mengajar, tapi kan belum efektif. Di tanggal 5 masih mengondisikan kelas dan lain sebagainya. Jadi saya kurangi dengan 1 kegiatan, sehingga jumlah efektif itu menjadi 16 kurang 1, jadi 15 hari efektif. Untuk yang non PBM, hari Senin waktunya panjang, jadi bisa kita lakukan untuk 3 kegiatan misalnya atau 2 kegiatan. Hari Selasa tidak ada kegiatan non KBM, kemudian Rabu 1 kegiatan, Kamis 2 kegiatan, dan Jumat tidak ada. Jadi jumlahnya 5 dikali 4, jadi 1 bulan 20 kegiatan. Bila waktunya kurang, kita masih punya cadangan di Jumat siang. Kegiatan non PBM yang 20 tadi kemudian kita distribusikan seperti ini misalnya, atau sebagai contoh. Berapa yang akan digunakan menyusun program semester, berapa untuk menyusun RPP, berapa untuk membuat media, sehingga jumlahnya sama, yaitu 20. Bila ternyata kurang atau lebih sedikit, nggak usah dipikirkan dulu. Termasuk juga misalnya mengikuti diklat, karena kita tidak tahu waktunya berapa hari. Misalnya saya ikut AKM, ternyata jadwalnya dapatnya hari Kamis. Berarti kan non PBM yang bisa saya gunakan hanya 2, yaitu Kamis dan Jumat. Karena yang lainnya Sabtu Minggu ya tetap saya masukkan akhirnya gitu, ada 2 hari lagi tambahan. Nah, begitu. Kemudian bila ternyata nantinya masih ada slot yang kosong, misalnya dalam 1 bulan ternyata masih ada jam yang belum terisi, nah ibu bisa atau bapak bisa ubah nanti di SKP bulanannya, sesuaikan saja dengan apa yang sudah kita kerjakan atau yang kita input di harian. Angka-angka yang kita peroleh inilah yang nantinya kita jadikan sebagai target waktu dan target kegiatan di SKP bulanan. Nah, untuk yang satuannya kegiatan, nilai kuantitas dan target waktu itu sama. Jangan lupa yang diisi tahapannya, yang diisi klik ya, hanya merencanakan pembelajaran dan wali kelas saja. Nah, ini contoh target dan realisasi bulan Januari saya sampai dengan tanggal 27 Januari. Semua sudah sinkron. Untuk PBM dari target 15 kegiatan baru dilaksanakan 12 karena hari ini, besok, dan lusa itu belum dilaksanakan. Pekerjaan kita selesai, tapi ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu di SKP tahunan yang diisi tahapan hanya untuk merencanakan, melakukan pembelajaran, mengevaluasi, dan seterusnya. Dan wali kelas, ini tertinggal wali kelasnya dan menjadi wali kelas. 2. Semua waktu di SKP tahunan harus 12 bulan. 3. Target kuantitas SKP gunakan saja seperti tabel di bawah ini. Dan ini khusus untuk guru. Misalnya, kualitas untuk merencanakan melaksanakan pembelajaran itu adalah 1 laporan penilaian kinerja.
menjadi wali kelas juga 1 laporan penilaian kinerja, begitu seterusnya. Untuk pengisian target SKP bulanan yang harus diperhatikan, 1. Isi proses. Bila kegiatan yang dilakukan berulang, misalnya 5 hari, 6 hari, 10 hari, sebulan, setahun, itu harus diisi proses. 2. Aturan 2 ini tidak untuk yang tahapan. Jadi bila kita mengisikan kuantitas dengan angka 1, misalnya ada sertifikat, SK, surat tugas, sedangkan pada target waktu lebih dari 1 hari, misalnya mengikuti diklat, maka kuantitas yang diisi angka 1 hanya di kegiatan hari terakhir, yang sebelumnya 0. 3. Bila kuantitas diisi dengan jumlah kegiatan, isi hari sesuai dengan jadwal yang tersedia. Dengan tabel yang kita buat tadi, ternyata jumlah hari dan jumlah kegiatan selalu sama. Demikianlah tutorial kita di video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan sering mengecek kolom komentar di video yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.